Hai Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan saya Sutri Rompas SE dari SMP Negeri 1 Atap Klabat, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Minahasa Utara. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan beliau berdua ini, pertama Bapak Clement M. Gerungan SPD MPD sebagai fasilitator, dan juga Bapak Andro Bawene SPD sebagai pengajar praktik. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama, latar belakang. Konsep inti dari budaya positif belum dipahami secara keseluruhan oleh seluruh warga sekolah, sehingga lingkungan sekolah yang positif bagi murid belum dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya, tujuan aksi nyata saya. Yang pertama, untuk meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif. Yang kedua, agar terbentuknya motivasi intrinsik pada murid lewat pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Tolak ukur untuk keberhasilan aksi nyata saya. Pertama, terlaksananya diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah. Kedua, terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan yang dilakukan guru dan murid. Ketiga, semua warga sekolah berkolaborasi dalam mewujudkan budaya positif. Dan yang keempat, segitiga restitusi menjadi alat utama dalam menyelesaikan perilaku indisiplin murid. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan adalah yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan-rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Dan yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan murid-murid untuk membentuk keyakinan kelas. Dukungan yang dibutuhkan untuk melakukan aksi nyata saya, yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, yang kedua, dukungan dari rekan-rekan guru, yang ketiga, dukungan dari murid, dan yang keempat, sarana untuk membuat keyakinan kelas dan pelaksanaan diseminasi, seperti proyektor, LCD, pengeras suara, karton, spidol, post-it, dan lain-lain. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Lagi untuk ada di tempat ini, adapun kita ada di tempat ini dalam rangka memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 10, yaitu kegiatan aksi nyata dengan tema diseminasi budaya positif di sekolah. Dan sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, lebih dahulu kita akan awali, kita buka dengan doa. Dan doa minta kesediaan dari Ibu Guru Agama Nevita Watania SPD. Dari itu dipersilakan. Sebelum kita melakukan kegiatan aksi nyata dari Ibu dan kasih Ibu yang pas, kita mulai dengan doa dan saya akan berdoa menurut agama dan kepercayaan agama Kristen. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang berada di kerajaan sorga. Kami percaya Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Saat ini kami boleh terkumpul di tempat ini dengan suatu program yang dilakukan oleh rekan kami Ibu Guru Sendra Rompas dalam diseminasi aksi nyata yang akan dipaparkannya pada saat ini. Kami percaya Tuhan ketika memulai awal daripada program ini itu bisa berjalan dengan baik sampai berakhir dengan tidak kurang suatu apa-apa. Terima kasih Tuhan, tuntun kami, tuntun Ibu Sendra di dalam memaparkan program-programnya dan biar terlaksana apa yang menjadi tujuan bahkan program daripada Ibu Sendra dalam calon guru penggerak angkatan ke-10 ini. Terima kasih Bapak, kami siap akan menerima materi dari Ibu Sendra. Terpuji namamu, amin.
Ya, terima kasih untuk kesempatan. Jadi Bapak Ibu, ini merupakan suatu hal yang baik yang tentunya akan memotivasi orang sebagai guru. Jadi orang membentuk sebenarnya sebagai keluarga besar SMP Negeri 1 Tanjung B memiliki dua orang guru calon guru penggerak, di mana lewat apa yang mereka dapati lewat kegiatan ini diharapkan tentunya akan memberikan dampak yang positif, baik itu bagi guru, teman-teman guru, begitu juga kepada anak-anak. Bapak Ibu, kalau berdasarkan materi ini ada ungkapan yang mengatakan begini, kalau orang barat kata kalau mau suruh orang anak naik pokok, orang kasih dia, tapi orang tuntun, mau naik pohon dengan cara baik. Tapi kalau orang Manado kata, orang merakam, jangan mau jatuh, mau ciri, kok kapan tuh anak mau tahu kan kalau orang so merakam. Jadi artinya di sini bagaimana mungkin kita sebagai guru, sebagai orang tua, kita menuntut ketika anak-anak melakukan hal-hal yang mereka belum sepenuhnya tahu atau sepenuhnya paham, sepenuhnya paham. Artinya ketika mereka melakukan sesuatu, orang perlu ada tuntunan, ada arahan bimbingan agar supaya orang dapat melakukan itu. Jadi memang seperti katakan tadi, tidak segampang membalikan telapak tangan. Tetapi ketika orang ada keyakinan, ada niat untuk melakukan itu pasti bisa. Jadi dalam hal ini perlu adanya kolaborasi, perlu ada hal-hal yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi bukan hanya kepala sekolah, bukan hanya calon guru penggerak, tapi kita semua secara bersama-sama menerapkan ini. Nah, seperti yang disampaikan atau lewat materi ini, disiplin positif. Ya, jadi kalau disiplin positif memang kalau untuk penamaan tadi saya kira itu kurang perubahan penamaan. Tapi pada intinya di situ, ketika samakan dengan aturan dibuat untuk dilaksanakan, dilakukan, bukan untuk dilanggar. Tapi kebanyakan begitu kan, kebanyakan buat orang aturan langgar, orang tidak laksanakan. Kemudian mungkin aturan ini teranggap sebagai suatu beban, sebagai suatu penghalang atau penghambat untuk kita melakukan segala sesuatu. Nah, keyakinan ini bagaimana kita meyakini bahwa sebenarnya aturan ini adalah suatu hal yang baik untuk bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi banyak orang. Dan intinya di situ ada keyakinan ke hal-hal yang baik atau ke hal-hal yang positif. Ya, jadi saya kira mungkin ini yang dapat ditambahkan dan menjadi harapan baik guru-guru yang ada di SMP atau guru-guru yang SD agar kiranya boleh mungkin ikut program CGP. Kalau sekian sudah beberapa guru yang ada di sekolah masuk program guru penggerak, jadi bukan hanya secara keuntungan secara pribadi, tapi keuntungan yang lebih luas baik yang ada di sekolah ataupun di kabupaten ataupun yang Indonesia sesuai dengan program pemerintah. Jadi untuk program guru penggerak ini secara keuntungan secara pribadi dia ada beberapa keuntungan, di mana dia boleh jadi pengawas, boleh jadi pengajar praktek, boleh jadi fasilitator, dia boleh jadi kepala sekolah, dan untuk sertifikasi sudah dipermudah ketika orang sudah jadi guru penggerak. Jadi ini kiranya menjadi motivasi buat orang semua, terutama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab orang. Memang tidak gampang, ada kesulitan dengan kondisi-kondisi keberadaan orang masing-masing kan. Sudah sempat sampaikan waktu kemarin, di mana dengan keberadaan situasi orang secara pribadi ataupun keluarga, memang kebanyakan ada hambatan-hambatan dalam hal seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi tetap semangat, tetap yakin untuk orang
baik sekolah yang ada di SD, SMP, terutama untuk trompet anak didik. Terima kasih. Terima kasih. Dan Ibu yang diberkati, saya berdiri di sini bukan karena saya hebat, tetapi saya berdiri di sini, kita sama-sama akan sharing tentang apa yang sudah saya dapatkan kurang lebih 2 bulan dalam kegiatan pendidikan program guru penggerak, yaitu dengan materi diseminasi budaya positif. Apa yang sudah kami dapat lewat pendidikan selama kurang lebih 2 bulan mengenai budaya positif di lingkungan sekolah. Dalam kegiatan saat ini, pertama ada hal yang harus kita ketahui pertama dulu, yaitu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Di sini, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun semua kodrat yang ada pada anak-anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat lewat kurikulum merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Kalau ini profil pelajar Pancasila memang sudah asing lagi buat orang. Orang sudah terapkan itu dalam kegiatan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Inilah nilai-nilai universal yang harus kita miliki di sekolah. Jadi nilai-nilai ini yang harus dimiliki oleh para peserta didik agar mereka dapat mendapatkan kemerdekaan. Ini yang harus kita terapkan, ini yang harus kita wujudkan pada murid-murid yang ada di sekolah kita, yaitu memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Ketika mereka memiliki nilai-nilai universal ini, tentunya ini tidak akan untuk mereka berada di lingkungan sekolah kita, tetapi itu akan terbawa sampai keluar. Inilah yang disebut dengan nilai-nilai universal. Tidak hanya tergantung di suatu lingkungan, tetapi ketika mereka sudah memiliki nilai-nilai ini, tentunya itu akan berkelanjutan sampai mereka ke jenjang pendidikan selanjutnya. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini menurut di sini ada satu pertanyaan. Sebagai seorang guru, kita akan berusaha untuk datang tepat waktu ke sekolah. Motivasi apa yang mendasari kita melakukan itu? Coba tanya Pemir Anwar. Jadi ketika kita datang berusaha untuk tepat waktu, motivasi apa? Yang paling pertama yang pasti tugas kita ya sebagai guru. Yang kedua, yang motivasi saya adalah karena saya seorang guru, saya adalah contoh bagi siswa, dan bagaimana saya mendisiplinkan siswa sedangkan saya juga tidak disiplin. Terima kasih. Menurut Encik P, ya baik, saya akan mencoba menjawab. Sebagai seorang guru, ketika akan berusaha datang tepat waktu ke sekolah, motivasi yang mendasari saya adalah
tentunya tanggung jawab saya. Saya menyadari bahwa tanggung jawab itu adalah amal saya untuk anak-anak. Jadi motivasi dari dalam diri. Motivasi intrinsik menurut Enci Salma, motivasi apa yang mendasari kita melakukan ini? Oke, yang mendasari kami sebagai guru dan lebih khusus dalam perspektif saya sebagai seorang guru agama, tentunya dalam ajaran kami bahwa guru itu jaminannya adalah surga. Menjadi guru adalah jaminannya adalah surga. Tentunya kami datang ke sekolah, datang memberi ilmu kepada para siswa, tidak hanya sekedar ilmu pengetahuan, tapi bagaimana kemudian ilmu itu akan menjadi amal yang bisa mereka bawa sampai ke akhirat nanti. Jadi dasar motivasi itu ada dari dalam keikhlasan kami, bahwa kami adalah guru, bahwa kami juga berperan sebagai orang tua bagi para siswa, bahwa kami akan mendidik dan menanamkan nilai-nilai akhlak kepada anak-anak. Terima kasih. Jadi sebenarnya ada 3 motivasi menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, motivasi ini adalah motivasi paling terendah manusia. Karena dia melakukan ini pasti akan muncul pertanyaan, apa yang terjadi jika saya tidak melakukan ini? Jadi dia hanya melakukan motivasi ini karena menghindari hukuman. Misalnya terlambat, sudah kepanggil di ruangan guru, kepala sekolah semua tegur. Kalau memang terlambat cuma 1-2 kali mungkin ada dispensasi. Tetapi kalau keseringan itu kebiasaan. Ini adalah motivasi yang paling terendah manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kemudian motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, 1 tingkat di atas dari motivasi tadi. Kenapa di atas 1 tingkat? Karena otomatis ketika kita akan melakukan motivasi ini, pertanyaan yang akan timbul, apa yang akan kita dapatkan apabila kita melakukan ini? Jadi ini motivasi cuma timbul karena kita akan mendapatkan imbalan, pujian, penghargaan. Jadi ini motivasi tak dari motivasi yang pertama, yaitu motivasi menghindari hukuman. Yang terakhir, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sudah seperti yang dijawab oleh Ibu Bapak Guru tadi, ya. Inilah motivasi sebenarnya yang harus dimiliki oleh seorang guru, motivasi internal. Karena kedua motivasi tadi hanya motivasi eksternal, motivasi dari luar, dorongan dari luar, yang otomatis hanya berjangka waktu pendek. Tetapi ketika kita seorang guru memiliki motivasi untuk menjadi orang yang kita inginkan, mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri, tentunya kita akan dapat melakukan setiap tugas dan kerja kita dengan benar. Coba kita mau tanya, ketika kita melihat murid-murid orang yang ada di sekolah ini, motivasi mana yang sering orang lihat kepada murid-murid orang? Dari Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Novi Pinundaan, motivasi apa yang sudah dimiliki oleh murid-murid kita? Terima kasih atas kesempatan. Kalau untuk penglihatan saya selama
mengajar untuk siswa apalagi yang sekarang ini, mereka lebih cenderung ke yang dua tadi. Belum ada motivasi secara internal dari dalam diri sendiri. Sekalipun ada, mungkin dari 40 siswa, mungkin ada juga satu dua yang memang betul-betul motivasi diri sendiri dari dalam diri sendiri untuk mereka melakukan itu untuk dorong diri sendiri, karena tidak mungkin disiplin orang lain yang menikmati. Jadi seperti itu. Ya, motivasi eksternal. Kalau dari guru SD, Ciki, motivasi apa yang sudah dimiliki oleh murid kita? Terima kasih atas kesempatan. Mungkin kalau orang di SD, mungkin DP anak-anak berpikiran beda toh dengan anak-anak SMP. Jadi kalau mulia anak-anak SD, paling banyak memang datang tepat waktu daripada terlambat. Jadi kemungkinan orang berpikiran mungkin pertama stupenya udah marah kan tuh dari DP guru, dan memang sudah menjadi kebiasaan mereka datang tepat waktu. Karena kalau jadi bahan evaluasi kami sebagai guru, kebanyakan yang terlambat cuma jadi hitung jari, nyanda banyak sekali dan nggak sustain. Itu cuma itu, terima kasih. Iya, jadi masih motivasi eksternal. Jadi inilah tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Bagaimana kita menjadi teladan bagi murid. Seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, Inga sosok Tulodo, guru ada di depan. Anak-anak ini akan mencermin dari sikap guru. Jadi mari kita sebagai seorang pendidik mempunyai motivasi yang ketiga ini, agar supaya kita dapat menjadi teladan bagi anak-anak kita. Ya, hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak-anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman biasanya bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, atau biasanya itu sudah dibahas dengan guru. Misalnya kita sudah melakukan kesepakatan, siapa yang datang terlambat memo hukum berdiri di depan kelas. Sudah ada kesepakatan dengan murid, jadi ada konsekuensi. Jadi ketika mereka melanggar indisiplin, makanya itu yang disebut dengan konsekuensi. Tetapi konsekuensi ini tetap tidak nyaman bagi murid, dan memang biasanya hanya berjangka waktu pendek, karena pastilah itu akan berulang kembali. Paling 1-2 minggu nyamuk terlambat, DPK 3 minggu sudah terlambat, paling kontrak serupa. Itu yang kebanyakan terjadi dalam realita kehidupan kita. Kemudian di sini adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Goshen. Ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi adalah identitas sukses. Perbedaannya memang sangat jelas, bisa orang lihat. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, tentunya memang akan menyakitkan bagi murid ketika kita memberi hukuman. Dan
kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, kemudian restitusi merupakan pilihan. Jadi mungkin kalau restitusi, ketika kita mendapatkan siswa yang melakukan indisiplin, kita akan membuat pilihan dengan mereka, kita akan berdiskusi. Kemudian tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang. Kenapa tidak nyaman? Saya pernah mengikuti guru penggerak ini, ada satu tugas yaitu trapesium usia. Di sana kami diminta untuk memaparkan hal-hal yang negatif yang orang pernah rasa. Dan ternyata contoh saya sendiri yang teringat adalah kejadian waktu saya SD. Bayangkan, ternyata memang jangka waktu panjang. Apa yang diberikan hukuman kepada kami ternyata memang terbayang-bayangkan sampai sekarang. Karena ketika mendapat tugas ini, ada berpikir apakah kita hal negatif? Langsung terpikir dulu waktu SD kita guru begini. Dan mungkin akan membuat anak ini merasa dendam kepada kita. Kemudian kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid, tetapi hanya jangka waktu pendek. Kemudian kalau restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Ketiga, murid atau anak akan tersakiti. Jadi memang akan tersakiti. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Kemudian lanjut yang keempat, ada perilaku pasif atau agresif. Jadi ada dua kemungkinan ketika orang memberikan hukuman, ada dua kemungkinan yang akan terjadi kepada anak ini. Yang pertama, dia akan berlaku pasif atau malah sebaliknya akan agresif. Toh, ada anak yang ketika orang marah memberi hukuman malah dipenuhkan terus tidak tray. Malahan sebaliknya selanjutnya dia bikin ulang lagi. Kemudian dalam konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Jadi ketika orang ada konsekuensi kemudian memberikan hukuman, ya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, hanya berlaku dalam jangka waktu pendek. Yang kalau terjadi restitusi, di sini kita akan mendapatkan solusi atau masalah yang kita hadapi akan terpecahkan karena ada kolaborasi dengan siswa tersebut. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya memang orang sering sedapat. Ada murid memang sangat takut guru. Jadi ketika orang memberikan hukuman pasti gagal. Karena apa? Dia melawan nih guru. Kalau konsekuensi, ketika kita memberikan konsekuensi, itu memerlukan monitoring dari guru secara berkelanjutan, berkesinambungan. Jadi ketika kita sudah memberikan konsekuensi, otomatis kita harus memonitoring anak tersebut, apakah ada perubahan dalam diri dia. Tetapi dalam restitusi, murid akan belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Inilah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada pertanyaan lagi. Kita baca. 1. Memberikan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Menurut Bapak Ibu ini apa? Konsekuensi. Ya. Karena memang konsekuensi dia karena sudah melakukan coretan di meja. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Yang keempat,
menggantikan barang kepada orang lain karena barang tersebut sudah hilang. Misalnya dia hilang, kok dia mau ganti. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, ternyata orang semua memahami mana yang konsekuensi hukuman. Ya, ini ada satu hal yang memang baru kita dengar, memang unik. Dihukum oleh penghargaan. Menurut Alficon, seorang penulis atau dosen dari Amerika Serikat mengemukakan beberapa pertanyaan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang dinilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi ini dihukum oleh penghargaan. Kenapa disebut seperti itu? Karena menurut dia penghargaan ini tidak efektif. Yang pertama, jika kita melakukan sesuatu karena penghargaan dan ketika tidak mendapatkannya, yang pasti kita akan merasa kecewa atau sakit hati. Dan tentunya ada yang mau berusaha lebih keras lagi karena dia pikir suruh usaha keras ternyata nggak dapat itu penghargaan. Jadi dihukum oleh penghargaan. Kemudian jika kita memberikan seseorang penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita menginginkan orang tersebut mengikuti perilaku yang kita inginkan. Toh? Jadi otomatis secara terus-menerus orang akan memberikan penghargaan. Karena suatu kelak kalau orang akan memberikan penghargaan, otomatis mereka tidak akan mengikuti apa yang kita inginkan. Itulah kalau orang sering memberikan penghargaan kepada murid. Kemudian, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan mereka hanya termotivasi atau menyenangkan guru tersebut dan bersikap tidak jujur. Kemudian ada lagi satu yang pernah saya pelajari, yaitu dihukum penghargaan juga bisa merusak relasi. Kenapa disebut seperti itu? Karena ketika kita memberikan hukuman kepada seseorang, kemudian yang ada yang satu yang mungkin berusaha, otomatis dia akan merasa iri, merasa dengki kepada temannya, karena orang memberikan penghargaan kepada salah satu orang murid. Dan mungkin otomatis, atau mungkin biasanya begini, aduh kita yang kasih tunjuk-tunjuk pada dia, dia yang udah juara. Akhirnya lewat ketika kita memberikan penghargaan, akhirnya merusak hubungan mereka berdua. Berikutnya nang datang batanya pak kita kurang ukur kita mau kasih tahu. Jadi itulah merusak hubungan atau relasi. Kemudian mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, mereka akan berhenti untuk mencoba. Jadi orang yang pesimis dengan ada tetap kok dia kita mau belajar, tetap kok dorang tuh mau juara, toh? Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ini ada riset dalam sebuah percobaan. Sekelompok anak-anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Kemudian beberapa dari mereka diberikan penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Jadi hasil anak-anak lagi yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan, karena dong pikir so bayar kok biar asal-asal coba jawab kan, karena kok paling pak cuma ini kan cuma penelitian. Tapi ini adalah satu penelitian yang sudah dilakukan. Jadi penghargaan mengurangi ketepatan, karena dong pikir so bayar sudah aja mana-mana jatuh jawab sudah kok tuh doi toh. Mungkin sifat pandang enteng yang keluar dari diri mereka karena dok pikir sudah dibayar. Jadi
Kemudian selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Kenapa disebut penghargaan menurunkan kualitas? Pengamatan yang dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang bekerja praktik di sebuah surat kabar universitas, saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul utama. Seiring waktu mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama mahasiswa itu dibayar, hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Kenapa riset ini ada? Jika kita lihat sama seperti yang tadi, karena dibayar, akhirnya kinerja mereka berhenti berkembang, cuma berjalan di situ saja karena dibayar. Tetapi yang tidak dibayar ini, mereka terus mengasah diri agar untuk maju. Jadi inilah yang disebut dengan penghargaan menurunkan kualitas. Karena so dibayar, dong pikir sudah berarti so bagus kita punya. Dia sudah berhenti untuk berkembang. Penghargaan mematikan kreativitas. Kenapa disebut mematikan kreativitas? Karena seseorang yang melakukan sesuatu karena penghargaan, dia akan berusaha keras untuk melakukannya. Tetapi ketika dia gagal, ya dia akan berhenti untuk melakukan. Sama ini motivasi eksternal. Jadi dia berhenti karena sudah ada penghargaan. Tidak dapat penghargaan, sudah cukup. Kemudian ya, inilah motivasi yang ada di dalam diri kita yang seharusnya. Jadi jika kita lihat, ini adalah motivasi dari dalam diri. Ya, kita lihat ada seseorang anak belajar untuk pertama kali, ketika dia menggabungkan huruf, maka pasti orang akan melihat senyuman. Memang sering terjadi, apalagi baru anak-anak yang SD atau yang TK, dia senang sekali orang mau bawa DP hasil pada DP orang tua. Mulia DP hasil kreativitas yang sudah dia capai. Jadi inilah yang disebut dengan motivasi dalam diri. Tetapi ketika kita sudah memberikan penghargaan, maka disitulah kita akan mengambil kegembiraan yang dimiliki oleh anak ini. Kenapa kita ambil? Karena yang awalnya motivasi internal, ketika orang sudah memberikan penghargaan, maka akan menjadi motivasi eksternal. Ini biasanya muncul di anak-anak yang umur di bawah 5 tahun. Jadi kebiasaan seperti itu yang harus orang tumbuh kembangkan kepada anak-anak. Kita sebagai guru, kita sebagai orang tua. Jadi ini bukan cuma sebagai guru, tetapi kita sebagai orang tua, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita menumbuhkan motivasi internal itu sejak dini. Ya, kita lanjut dengan materi selanjutnya, keyakinan kelas. Nah, ini rupa dapalia, rupa sulala semua. Masih semangat? Rupa loyo-loyo. Boleh mau ice breaking? Boleh. Torang mau ngangkat dulu torang pe badan ini kuat satu hari kan. Dari pagi coba mau berdiri semua dulu. Torang mau ice breaking aja dulu. Supaya torang ada semangat. Ice breaking ini kalau guru-guru SD memang sering diterangkan lagu Aram Sam-Sam. Boleh? Ini guru-guru SD. Torang mau coba ice breaking. Aram Sam-Sam, Aram Sam-Sam, Aram Sam-Sam. Torang ikut dia gerakan.
Sam sam aram sam sam guli 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 ram sam sam aram sam sam aram sam sam guli 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 ram sam sam arabi arabi guli 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 ram sam sam arabi arabi guli 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 ram sam sam. Ice breaking seperti ini memang bagus terapkan ketika pembelajaran, ketika anak-anak apalagi sejak terakhir, anak-anak banyak mengantuk, lelah. Ya, kita lanjut dengan materi kita, keyakinan kelas. Sudah tentu kita sudah banyak melakukan keyakinan kelas, apalagi baru-baru ini kita melakukan kegiatan observasi lewat budaya positif dengan keyakinan kelas. Apalagi orang dari sini PMM, nih keyakinan kelas ini memang sangat dibutuhkan sebagai kita guru. Kenapa disebut keyakinan kelas? Bukan peraturan, bukan aturan. Kenapa disebut dengan keyakinan? Menurut Bapak Jamal, kenapa disebut dengan keyakinan? Ini memang kurang data di PPG. Biasa kok kesepakatan. Kemudian sekarang program guru penggerak mengubahnya menjadi keyakinan kelas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau berbilang peraturan kelas, tentunya pasti akan dilanggar. Nah, tentunya pasti akan dilanggar dengan berbagai konsekuensi. Tetapi kalau kita istilahkan dengan keyakinan kelas, ini menjadi motivasi bagi anak-anak bahwa mereka dengan ditampilkan keyakinan seperti ini akan terbayang ke depan bagaimana mereka menjadi orang yang berguna. Karena terdapat berbagai kalau di dalam kita ibaratkan dengan niat, keyakinan sama dengan niat kita masuk kelas apa mau belajar. Dengan adanya keyakinan ini, niat peserta didik itu akan betul-betul mereka ingin menggapai cita-cita mereka dengan baik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, kalau peraturan memang seringkali dilanggar. Oke. Ya, keyakinan kelas dibuat untuk terciptanya budaya positif di kelas. Karena apa? Peraturan adalah tatanan, sedangkan keyakinan adalah kepercayaan diri. Jadi dari definisi ini memberi perbedaan yang sangat jelas. Kenapa peraturan masih sering dilanggar? Karena peraturan adalah motivasi eksternal, sedangkan keyakinan adalah muncul dari diri sendiri karena
diyakini. Oke, di sini ada dua pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Itu untuk apa? Keamanan, keselamatan, ya. Kemudian kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang mencuci tangan sebelum makan? Bersih, sehat, untuk keselamatan, untuk keamanan dan kesehatan. Kalau bilang untuk peraturan, tentu kalau orang mau keluar, kalau cuma di bendaran, cuma dekat-dekat atau naik bakuda, di sana kok ada polisi. Orang yang mau pakai helm, karena orang cuma berdasarkan peraturan. Tetapi ketika kita meyakini dengan memakai helm itu untuk keselamatan kita, kemanapun kita pergi, mau jauh, mau dekat, tetap orang mau pakai helm, karena orang meyakini bahwa itu untuk keselamatan. Tetapi kalau cuma mengikuti aturan, tentu kalau cuma mau berjalan ya, memang banyak dia berkuda aja pakai helm, karena cuma mengikuti aturan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan untuk mencuci tangan sebelum makan, untuk keselamatan? Itu karena mereka yakini untuk kesehatan. Kalau untuk aturan, paling lo bilang kalau mama nyendak mulia, biar mama kok nyendak liya, nyak mau dapat tahu nyak cuci tangan biar sok kotor tuh tangan. Itu karena hanya aturan. Tetapi ketika mereka meyakini bahwa ketika mencuci tangan sebelum makan itu untuk kesehatan mereka, pasti dimanapun mereka berada, mereka akan melaksanakan ini, karena ini adalah keyakinan mereka untuk kesehatan mereka. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan atau nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi memang rata-rata setiap organisasi itu ada peraturan, ada aturan, tata tertib. Nilai-nilai kebajikan universal. Kenapa disebut dengan nilai kebajikan universal? Karena dia menyangkut keseluruhan. Kalau untuk cuma mengikuti aturan, pasti banyak sekali aturan. Misalnya untuk keselamatan paling banyak aturan. Jangan lupa memakai helm. Tetapi kalau untuk keselamatan itu sudah menyangkut keseluruhan. Itulah kenapa nilai keyakinan ini seperti keselamatan disebut nilai-nilai universal, karena sudah mencakup untuk semua. Itulah yang ketika kita akan menyusun suatu keyakinan kelas, ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan ketika kita akan melakukan keyakinan kelas bersama dengan murid. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat, karena ini kan keyakinan. Jadi keyakinan yang harus kita sepakati bersama, bukan berdasarkan dari orang keyakinan sendiri. Otomatis ketika kita membuat keyakinan di dalam kelas, ketika kegiatan pembelajaran, karena memang keyakinan kelas ini sangat besar pengaruhnya untuk menumbuhkan budaya positif disiplin keyakinan kelas. Jadi kita secara bersama-sama dengan murid bertanya kepada murid tentang keyakinan kelas yang mereka yakini, apa yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Jadi ketika kita akan menyusun keyakinan kelas ini, tentu kita harus bersama-sama dengan murid. Jadi ini sekedar berbagi, sharing dengan kita, karena memang sering orang lakukan. Tetapi keyakinan kelas ini biasanya memang orang making ketika awal memasuki tahun pelajaran baru. Kalau untuk guru kelas memang mungkin satu kelas cukup. Tetapi kalau sama dengan orang guru mata pelajaran, setiap guru mata pelajaran itu punya keyakinan
kelas masing-masing yang disusun dengan para murid. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid, warga sekolah, kemudian melihat hasil curah pendapat. Kenapa harus dilihat? Karena ini akan menyatukan berbagai macam persepsi keyakinan yang ada di semua warga sekolah. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan. Keyakinan kelas biasanya memang kata negatif itu diganti dengan positif. Contohnya seperti ini. Kalau dia kata negatif, jangan berlari di kelas atau di koridor. Itu DP kata negatif. Kenapa ada kata negatif? Karena ada kata jangan. Orang boleh ubah dengan berjalanlah kalau di kelas atau koridor, supaya memang ini muncul dari diri kita sendiri, menghilangkan sisi negatif dan menggantinya dengan positif. Kemudian orang tinjau kembali semua keyakinan yang masuk, karena memang ada kalanya yang masuk ini satu tujuan tetapi berbeda-beda. Misalnya berjalan di kelas, mendengarkan guru dan tepat waktu, itu satu payung. Keyakinan saling menghormati. Tolong boleh backing. Ketika kita ada dalam pembelajaran harus saling menghormati. Berarti sudah tercakup dengan mendengarkan guru, datang tepat waktu. Jadi kita harus menyusun kembali keyakinan-keyakinan kelas yang sudah diberikan oleh murid. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan. Jadi kalau bikin keyakinan kelas jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, guru susahnya ingat apa kan komplek keyakinan kelas. Kalau orang suka tanya begitu, jatuhlah integritas kita di depan murid. Guru solup atau keyakinan kelas. Jadi ada baiknya ketika kita membentuk keyakinan kelas, jangan terlalu banyak, supaya juga bisa diingat dan ketika orang menjalankannya tidak akan terasa sulit. Setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani. Biasanya kalau sama dengan orang baru observasi, kan memang seperti ini tidak mudah. Sama dengan orang membalikan telapak tangan, butuh waktu untuk menerapkan hal-hal seperti ini. Apalagi baru memang mulai dilakukan, memang membutuhkan waktu yang sangat orang dari guru motivasi. Kemudian kita kembali kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Inilah yang harus orang perhatikan ketika kita ada di lingkungan sekolah. Ketika anak-anak, apalagi anak-anak melakukan indisiplin, ada kalanya memang orang melakukan itu karena ada tujuan. Ada tujuan yang mendasari kenapa mereka melakukan perilaku seperti ini. Mungkin bertahan hidup, membutuhkan kasih sayang, ada penguasaan, kebebasan, kesenangan. Itu sering orang jumpai. Ada anak yang cari-cari perhatian di dalam kelas, semua dia mau baking karena dia membutuhkan kasih sayang. Itulah tugas kita sebagai seorang guru. Kita harus melihat kebutuhan dasar dan 5 kebutuhan dasar ini murid, agar supaya ketika dia melakukan indisiplin, maka kita akan cepat mendapatkan solusinya. Kita akan cepat memecahkan permasalahan yang dihadapi ketika kita mengetahui akan kebutuhan dasar yang dia lakukan. Kemudian lanjut 5 posisi kontrol guru. Inilah dia posisi kontrol guru yang harus kita ketahui. Menurut Diana Gosser, dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Ya, seorang penghukum bisa menggunakan fisik maupun verbal.
dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk. Contohnya kalau ada anak terlambat, dari jauh dia suka tarik. Selalu ngana terlambat, sini dulu ngana. Meni mau tahu ngana pe alasan, kurang itu terus. Coba ngana pergi sana dulu, ngana keliling dulu, lari dulu 10. Itu yang disebut dengan penghukum. Kedua, ya dengan hasil, ya kemungkinan murid akan marah dan berdendam atau akan bersifat beragresif. Kadang dia balik belakang, tidak sadar dia memakai akan tubuh. Kalau orang itulah yang disebut dengan posisi kontrol penghukum. Kemudian posisi pembuat merasa bersalah. Ya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, kemudian ada suara memelas. Itu biasanya muncul di wali kelas. Kita sendiri memang sering melakukan itu. Kayak apa ngana kurang sering terlambat, kasihan men ngana pe wali kelas, kurang sering tidak dapat rapat dan tak tegur terus. Karena ini kelas 9 banyak yang terlambat. Kok bagaimana dengan ya sayang Pak Mem? Ya itu yang sering muncul pada posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Kemudian teman. Teman ini memang ada sisi positif, tetapi ada sisi negatif. Di sisi positif, ketika kita menjadi teman dengan siswa, mungkin dia akan terbuka kepada kita. Dia mau dengar-dengaran orang. Tetapi sisi negatif, yang pasti kalau ada guru yang tukang pemarah, kurang umur dia mau dekat, kurang umur dia mau dengar. Yang pasti dia akan mendekat cuma dengan orang yang menggunakan posisi teman. Kemudian selanjutnya pemantau. Ya, ini sering dilakukan oleh guru-guru. Kemudian dia punya catatan, catatan tertulis. Ini hari mana terlambat, ini hari mana terlambat. Jadi dia memang jago kontrol. Di sini memang pemantau ini dia positif, karena dia bisa memantau tumbuh kembang dari anak didik. Kemudian ada posisi manajer. Inilah posisi terakhir yang harus dilakukan kita sebagai guru, karena di mana posisi manajer ini kita akan menemukan solusi untuk permasalahannya sendiri. Seorang manajer dapat memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut. Ya, itulah 5 posisi kontrol. Sekarang kita datang pada materi yang terakhir, segitiga restitusi. So pernah dengar segitiga restitusi? Kalau juga pesertanya seorang makanan hari-hari untuk mengurut 1 titik 4, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah tahapan yang kita akan menyelesaikan permasalahan yang dilakukan siswa ketika dia melakukan indisiplin. Kenapa dikatakan indisiplin? Karena lebih enak didengar. Kalau dia bilang anak nakal, aduh, enak didengar. Jadi disebut dengan indisiplin karena anak melanggar disiplin di sekolah. Tahapan yang pertama, ada 3 tahapan. Menstabilkan identitas. Bagian dasar ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Biasanya kalau dalam penerapan itu orang akan biasanya menyebutkan begini, percakapan. Apa yang bikin anak? Apa yang membuat Nana melakukan hal ini? Orang menstabilkan identitas. Apalagi kalau dia marah-marah, kok orang tambah marah-marah, kurang ukur dia mau dengar. Tetapi ketika orang datang, dia datang kepada kita dengan lemah lembut. Orang tanya, kenapa Nana bikin begini? Susah kok kalau pakai bahasa Indonesia, jadi pakai bahasa Manado. Kenapa Nana bikin begini? Biasanya ini memang
sulit otak untuk orang menerapkan, karena memang sudah jadi kebiasaan. Memang kalau kita juga memang dulu bisa dikata sebagai orang pembuat merasa bersalah dengan teman yang memang sudah saya berpikir itu sudah baik, tetapi ternyata belum, masih perlu dikembangkan. Kita ubah menjadi dengan posisi manajer, dan ketika kita memiliki posisi manajer, mari orang terapkan ini segitiga restitusi ketika orang menyelesaikan masalah. Kemudian ini ada kata-kata, berbuat salah itu tidak apa-apa, karena manusia tidak ada yang sempurna. Memang sulit buat orang kan, karena memang sudah jadi kebiasaan. Memang orang paling anak datang semencak-mencak. Kemudian orang juga bisa menilai pernah berbuat salah. Ada yang orang lanjut lagi, bisa orang bilang Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Biasanya kalau memang ada satu permasalahan, ada salah satu yang memang misalnya terbilang kamu berhak merasa begitu. Oke. Kemudian kita lanjut pada tahapan selanjutnya, validasi tindakan yang salah, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Inilah yang disebut tadi, kita harus memahami kebutuhan dasar murid. Sebenarnya dididik itu for apa, Kang? Apakah dia butuh kasih sayang? Apakah untuk bertahan hidup? Atau dia memerlukan kebebasan, penguasaan, kesenangan? Itulah yang harus kita pahami. Ini anak-anak memang seunik-unik sekarang, dengan latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Memang orang kadang melakukan hal yang merasa orang butuhkan, tetapi orang melakukan dengan cara yang salah. Ini ada kata-kata yang orang bisa lakukan saat orang menyelesaikan permasalahan dengan tahapan segitiga restitusi. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, kan? Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini validasi tindakan yang salah. Kemudian kita lanjut dengan validasi tahapan yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Ya. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, langkah 2 itu yang langkah pertama, tingkah laku dan validasi tindakan itu sudah berjalan dengan baik. Disinilah kita akan menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Ketika orang sudah punya keyakinan, orang hubungkan. Misalnya, ini ada contoh pertanyaan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Biasanya kalau saya sudah sempat menerapkan itu, biasanya orang tanya begini. Menurut misalnya Miki, menurut Miki, keyakinan apa yang sudah Miki langgar saat dia datang terlambat? Tetapi inilah yang memang tugas kita sebagai seorang guru. Bagaimana kita menyusun keyakinan kelas itu terlebih dahulu bersama dengan murid-murid, agar supaya ketika kita datang pada tahapan segitiga restitusi, otomatis nih anak-anak dorang so yakini apa yang dorang yakini waktu keyakinan kelas, sehingga otomatis ketika dia membuat kesalahan, orang akan menanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati sebelumnya. Ya, itulah materi yang saya dapatkan dan kita sharing secara bersama di siang menjelang sore hari ini. Bagaimana tugas kita sebagai seorang guru yang harus menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Ya, tugas ini memang sangat berat kalau orang mau jalankan, apalagi memang ada kebiasaan-kebiasaan yang sudah terbawa, yang sangat sulit memang. Ya enggak, sama yang dia bilang tadi,
Nyanda segampang untuk membalikan tangan. Akan butuh proses yang panjang ketika kita akan melakukan perubahan. Perubahan yang pertama memang dari diri sendiri dulu. Ya, kita sebagai guru, bagaimana kita bisa melakukan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu 3: Ingar Sosun Tulodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tunwuri Handayani. Guru ada di depan menjadi teladan, kemudian guru ada di tengah. Di tengah kita bersama-sama dengan murid memberi motivasi, kemudian kita ada di belakang, kita menjadi pendorong bagi siswa agar mereka dapat mencapai kehidupan yang sejahtera. Jadi dengan budaya positif tentunya kita akan menghasilkan murid-murid yang berkarakter profil Pancasila sesuai yang sudah kita harapkan. Jadi lewat materi yang saya sampaikan di sini, saya sharing bersama dengan ibu guru untuk kita merubah paradigma belajar kita menjadi posisi manajer menggunakan tahapan segitiga restitusi. Jadi mungkin itu, dan mengucapkan banyak terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah membantu, kemudian wakil kepala sekolah SMP Negeri 2 Stadium B, rekan-rekan guru, dan juga teman-teman guru dari SD Impres Labat yang sudah membantu saya dalam memenuhi tugas saya di program guru penggerak, yaitu dalam pembuatan aksi nyata di diseminasi budaya positif. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan menutup ini dengan doa diminta kesediaan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Novik bin Tuhan. Baiklah, sebelum kita pulang, selesainya kegiatan diseminasi, dan bagi yang orang dapat dan itu orang boleh terwujudkan dalam tugas tanggung jawab kita. Dan saat ini kita akan tutup kegiatan kita. Kita berdoa dan izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ada ucapan syukur yang terus kami naikkan kepada Bapa karena besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Di saat ini, di tengah-tengah kegiatan diseminasi dari Ibu Sutria Mumpes yang ada, kami boleh mengikutinya dengan baik dan semua boleh dalam tuntunan Tuhan. Biar kiranya apa yang kami dapat di hari ini dapat menjadi kekuatan kami, dapat menjadi tugas tanggung jawab kami sebagai pendidik untuk kami terwujudkan di dalam tugas tanggung jawab kami di dalam kami mendidik peserta didik yang ada di SMP maupun yang ada di sekolah dasar yang ada. Biar kiranya Tuhan berkat-Mu senantiasa menyertai kehidupan kami. Bagi Ibu Sutria terus Tuhan berkati akan apa yang mereka ikuti di dalam CGP yang ada. Dan kami percaya juga Tuhan kami, baik kepala sekolah, guru-guru, bahkan rekan-rekan dari rekan sejawat dari SD Persahabat, biar semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang kami dapat pada hari ini boleh bermanfaat guna dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Biar senantiasa Tuhan tolong kami boleh tiba di rumah kami dengan segala selamat. Kami akan segera akhiri kegiatan pada siang hari ini mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berikut ini adalah kegiatan pembentukan keyakinan kelas. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membuat sebuah keyakinan. Jadi setiap mengawali kegiatan pembelajaran di awal tahun, orang akan bikin
besar akan membagikan post-it. Keyakinan kelas ini orang akan bikin secara bersama-sama. Bukan cuma mem saja, tetapi dari Moni. Keyakinan apa yang Moni yakini yang akan membuat orang suasana kelas ini nyaman, aman, Moni senang di dalam kelas. Jadi mem akan bagikan post-it, silakan tulis keyakinan apa yang orang mau baking di dalam kelas supaya orang bisa belajar dengan baik. Hey.
Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh berkelahi. Tidak boleh buang sampah di laci. Ada? Ada yang coba buang sampah di laci? Ada. Kemudian jangan mengambil barang teman. Ada yang coba baby? Ada. Oke. Di sini ada begitu banyak keyakinan, tetapi ada juga yang sama. Jadi orang mereka ini keyakinan, orang mau susun, orang tinjau kembali supaya keyakinan yang orang mau bikin jangan terlalu banyak. Kemudian keyakinan itu jangan kau berapa poin sama. Orang akan mau bikin sama. Orang mau cari 10 keyakinan kelas, boleh? 10 keyakinan kelas boleh? Oke. Yang pertama, membersihkan kelas. Setuju? Setuju. Membersihkan kelas. Berarti kalau sekotor harus dibersihkan. Apalagi kalau orang datang pagi kan. Setuju kan? 2. Tidak boleh makan dan minum di kelas. Setuju? Apalagi ini? Tidak boleh keluar masuk kelas saat jam pelajaran. Kalau itu mungkin izin kepada guru ketika akan keluar. Nah, jangan keluar tanpa izin. Setuju? Setuju. Jadi jangan keluar tanpa izin guru. Tidak boleh bermain handphone saat ada guru di dalam kelas. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Jangan bermain handphone di kelas. Ada lagi, jangan merusak benda-benda yang ada di dalam kelas. Setuju? Setuju. Semangat, Pak. Setuju. Jangan merusak barang-barang di dalam kelas. Ada lagi. Buang sampah pada tempatnya. Setuju? Setuju. Kalau buang sampah pada tempatnya, apa dia sesama dengan membersihkan kelas? Sama. Sama kan? Berarti membersih kelas dia mencakup dengan buang sampah pada tempatnya. Sudah, berarti baru 5 kan? Ada lagi? Jangan mengambil barang teman tanpa izin. Setuju? Setuju. Ada lagi. Saling menjaga dan menghormati sesama teman. Setuju? Setuju.
dengan baik. Boleh? Boleh. Berarti itu kalau ada guru pakai handphone, orang gunakan sesuai dengan keperluan. Oh, orang belajar IPA menggunakan handphone. Apa yang orang mau cari di handphone, orang pakai untuk belajar, bukan untuk bermain. Jadi orang merubah, ya jadi tidak positif. Kalau orang merubah ini jangan keluar membersihkan kelas, dia positif. Kemudian tidak boleh makan dan minum di kelas, masih daftar dia negatif karena ada kata tidak. Orang merubah dia jadi positif berarti makan dan minum sesudah pada saat jam istirahat. Boleh kan? Kalau kau pakai kata tidak, berarti itu ada kata negatif. Jadi orang ganti dengan makan dan minum pada tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Demikianlah video pemaparan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.